Selesai membahas listrik statis pada benda dan fenomena alam, sekarang saatnya kita membahas fenomena listrik statis yang terjadi pada tubuh manusia. Ada dong, let's get it! Tubuh manusia ternyata dialiri listrik, meskipun bentuk listriknya tidak sama seperti listrik yang ada pada benda. Hal tersebut karena listrik yang ada tubuh manusia tegangannya sangat kecil, sedangkan listrik yang ada pada benda tegangannya cukup besar hingga besar sekali. Nggak kebayang nih gimana jadinya kalau tubuh kita dialiri listrik dengan tegangan yang besar. Bisa-bisa kita sehebat Sally yang ada di novel Bumi Bulan Matahari karyanya Terelie, atau bahkan kita sehebat Thor yang ada di Avengers. Sebelum belajar bagaimana listrik terjadi di tubuh manusia, kita belajar dulu tentang bagian-bagian sel syaraf. Nah, berikut ini adalah gambaran dari sel saraf. Sel saraf terdiri atas inti sel, lalu memiliki penjuluran sitoplasma yang dikenal dengan dendrit. Salah satu dendritnya akan menjulur sangat panjang disebut dengan akson. Akson ini akan dilapisi oleh suatu pelapis atau suatu selubung yang dinamakan dengan selubung mielin. Selubung mielin sendiri terbentuk oleh sel Schwann. Tapi ternyata sepanjang akson itu tidak semuanya tertutup oleh selubung mielin. Ada bagian-bagian yang tidak tertutup oleh selubung mielin yang disebut dengan nodus Ranvier. Nah, di ujung dari akson ada yang namanya sinapsis. Sudah tahu nama-namanya, berarti sekarang harus tahu fungsinya. Inti sel berfungsi untuk mengatur kerja sel. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan. Akson berfungsi untuk meneruskan rangsangan. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson. Lalu sinapsis berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf yang lainnya. Dari sini kita bisa membayangkan jika ada rangsangan yang berjalan dari dendrit ke akson lalu ke sinapsis. Nah, rangsangan ini berupa listrik yang disebut dengan impuls. Lantas, bagaimana impuls berjalan? Impuls terjadi karena adanya perbedaan muatan antara bagian dalam sel, terutama bagian aksonnya dengan bagian luar sel. Bagian dalam sel terdiri atas ion Cl- dan ion K+. Hal ini menyebabkan bagian dalam sel bersifat negatif. Sedangkan bagian luar sel terdiri atas ion Na+. Hal ini menyebabkan bagian luar sel bersifat positif. Nah, keadaan ketika bagian dalam sel bersifat negatif sedangkan luar selnya bersifat positif adalah keadaan normal, yaitu suatu keadaan di mana sel saraf tidak sedang menerima rangsangan. Ketika sel saraf menerima rangsangan, maka yang akan terjadi adalah ion Na+ yang ada di luar sel masuk ke dalam sel, sedangkan ion Cl- yang ada di dalam sel akan keluar, sehingga keadaannya jadi terbalik. Luar selnya jadi negatif, sedangkan di dalam selnya jadi positif. Nah, saat keadaan terbalik seperti inilah terjadi impuls. Impulsnya bermula dari dendrit dulu, lalu menjalar ke akson dan berakhir di sinapsis. Agar memahami bagaimana impuls itu bekerja, ayo perhatikan contoh berikut ini. Ketika teman-teman mendengarkan sebuah suara seperti ini, Been through this 1,000 times. I don't need to take your heart. You keep yours, I'll keep mine. suara tersebut diterima oleh telinga teman-teman, lalu diteruskan ke saraf yang ada di telinga teman-teman. Rangsangan pertama kali diterima tentu oleh daun telinga ya, lalu diteruskan ke lubang telinga, ke gendang telinga, dan ke tulang-tulang yang ada di pendengaran. Lalu diterima oleh sel saraf, terutama oleh bagian dendritnya dulu. Nah, getaran yang diterima oleh dendrit akan menyebabkan impuls yang terjadi pada dendrit. Lalu impulsnya berjalan ke akson, lalu impulsnya berjalan ke sinapsis. Dan sinapsisnya berakhir di otak teman-teman. Ketika sudah sampai di sinapsis, sudah sampai di otak, maka teman-teman akan mulai berpikir, ini tuh lagunya siapa sih? Siapa penyanyinya, apa judulnya, dan apa liriknya.
Nah, seperti itulah gambaran rangsangan yang terjadi pada tubuh kita. Keep on